Perkenalkan, nama saya Kemanikan Seperta, lisensi 20 dengan NIM 23 11 03 10 68, kelas S1 dan dasar dari kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sudirwo Denpasar. Adik boleh perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Agus Putra Sadewa, sekolah di SD 1 Singapura Kaler. Baik, jadi di sini kakak akan menjelaskan sedikit materi ya, materi tentang kenalan dengan bumi. Nah, jadi perkenalan dengan bumi di bulan Mei lalu 2020, dua orang manusia bernama Bob Behnken dan Doug Hardley berhasil diterbangkan keluar angkasa menggunakan pesawat khusus. Nah, adapun topik yang pertama, ada apa saja? Kakak mau nanya Agus, ada apa saja di bumi kita ini? Ada tanah, Ya, laut, pohon, ya, udara, lagi, apa lagi? air. Ya, salah satunya itu ada daratan yang bisa disebut litosfer. Ya, daratan itu bisa disebut litosfer namanya. Ya, Gus mungkin bisa catat. Nah, nanti selanjutnya itu ada hidrosfer. Kedua itu ada atau perairan. Atau perairan. Hidrosfer daratan. Nah, jadi litosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Oke, lu bisa catat. Selanjutnya itu ada atmosfer bumi. Nah, selain bentuk permukaan bumi yang ada di daratan, bisa di daratan itu bisa disebut litosfer, dan lautan hidrosfer. Nah, di bumi juga ada yang namanya atmosfer. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Nah, di dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Nah, ada oksigen yang digunakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Ada juga gas karbon dioksida yang membantu tanaman menghasilkan energi. Selain itu ada juga gas nitrogen yang membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi untuk kehidupan. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada exosfer. Nah, exosfer itu daerah di luar atmosfer yang terletak lebih dari 400 km di atas permukaan bumi. Nih, ya, lanjut yang kedua, termosfer. Nah, termosfer daerah atmosfer yang terletak antara 50 sampai 400 km di atas permukaan bumi. Yang ketiga, mesosfer.
mesosfer itu daerah atmosfer yang terletak antara 30 sampai 50 km di atas permukaan bumi. Yang keempat, stratosfer. Stratosfer. Ada troposfer. Troposfer. Terakhir, troposfer, bagian paling bawah atmosfer bumi, berkisar 0 sampai 10 km dari permukaan bumi. Terus bisa dicatat lebih dahulu. Ya. Nah, selanjutnya ada topik yang kedua, mengapa bentuk permukaan bumi berubah-ubah. Nah, menurut mengapa kondisi alam di kampung halaman berubah menjadi seperti itu? Alam di sekitar kita ini juga berubah dari waktu ke waktu. Nah, seperti yang diceritakan dulu maupun sekarang di kampung halaman banyak sawah kan dulu. Dulu banyak sawah. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena sawah sudah diubah menjadi perumahan. Agus pernah ke sawah kan? Masih. Sekarang udah banyak perumahan. Agus kan suka main layangan. Ya, sekarang nggak ada lahan buat main layangan. Dulu sungai di kampung halamannya mengalir deras dan airnya jernih. Sekarang airnya dangkal dan keruh. Di bawah, di belakang rumahnya Agus kan ada sungai. Ya. Sekarang kan udah nggak jernih lah sungainya karena udah ada perumahan. Sekarang apalagi di desa Agus dan kakak tuh udah banyak wisata ATP namanya kan. ATP itu pasti kan membuat trek di sungai, jadi airnya kotor. Ya, lanjut. Adapun perubahan cuaca di bumi. Jadi perubahan kondisi lingkungan tempat tinggal kita merupakan kita atau kalian semua salah satu contoh dari perubahan di permukaan bumi yang terjadi dalam waktu yang cukup lama, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengubah kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Nah, contohnya dulu kan yang kayak kakak tadi bilang tuh, dulu kan banyak pesawahan, sekarang udah banyak ATP, banyak wisata yang lainnya. Jadi, tahukah bahwa bumi tempat kita tinggal ini juga mengalami perubahan yang sangat cepat. Nah, salah satu perubahan cuaca, perubahan cuaca. Harus bisa catat, ya. Nah. Terus, apa itu cuaca? Nah, secara sederhana, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Nah, contohnya saat Agus berada di sekolah terjadi hujan, tapi pada saat yang bersamaan tidak terjadi hujan di rumah kalian, di rumahnya Agus. Contohnya seperti itu.
lanjut. Hujan sebagai salah satu peristiwa alam yang merupakan bagian dari siklus air. Nah, jadi kakak mau nanya, Agus tahu gak apa itu siklus air? Tidak. Tidak. Nah, jadi siklus air adalah proses pindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Oke, adapun topik yang ketiga, bagaimana bumi kita berubah. Ya, jadi pernahkah Agus mendengar bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi? Pernah kan? Pernah. Mungkin apalagi zamannya sekarang udah teknologinya canggih, bisa lihat di HP kan. Ketiga jenis bencana alam ini terjadi akibat dari pergerakan lempeng bumi. Nah, selain itu bencana alam tersebut, pergerakan lempeng bumi juga mengubah struktur bumi kita. Nah, kakak mau nanya, Agus, apa itu lempeng bumi? Mungkin Agus tahu apa itu lempeng bumi? Tidak. Nah, jadi kakak akan jelaskan sedikit apa itu lempeng bumi. Nah, jadi lempeng bumi adalah potongan besar kerak bumi yang membentuk permukaan bumi dan terus bergerak di atas lapisan bawah yang lebih panas dan lunak. Gerakan lempeng ini menyebabkan gempa bumi, gunung meletus, dan pembentukan gunung atau palung laut. Nah, jadi seperti itu penjelasan lempeng bumi. Nah, selanjutnya mungkin kakak mau nanya bagaimana lempeng bumi itu bisa bergerak. Mungkin Agus bisa bantu jawab. Jadi gimana, Agus tahu? Tidak. Nah, jadi Agus tidak tahu. Nah, jadi lempeng bumi bisa bergerak karena arus konveksi di dalam benda bumi. Panas dari inti bumi membuat bantuan dalam bergerak seperti cairan kental. Gerakan ini mendorong lempeng di atasnya sehingga bergerak saling bertabrakan atau menjauh dan bergesekan. Selanjutnya, bagaimana arus konveksi cairan terjadi? Nah, mungkin Agus kali ini bisa menjawab bagaimana arus konveksi cairan bisa terjadi. Nah, mungkin Agus bisa jawab. Nah, jadi Agus tidak bisa. Oke, tidak apa-apa. Nah, jadi bagaimana arus konveksi cairan terjadi? Nah, arus konveksi terjadi ketika panas naik dan dingin turun di dalam bumi. Nah, ada 3 bantuan panas dari bawah naik ke atas karena lebih ringan. Yang kedua, setelah mendingin, bantuan itu menjadi lebih berat dan turun kembali. Nah, yang ketiga, proses ini terjadi terus menerus dan membentuk sirkulasi arus konveksi. Nah, mungkin Agus bisa catat 3 tadi. Yang pertama, bantuan panas dari bawah naik ke atas karena lebih ringan. Lalu yang kedua, setelah mendingin, bantuan itu menjadi lebih berat dan turun kembali. Nah, yang ketiga, yang terakhir, proses ini terjadi terus menerus dan membentuk sirkulasi arus konveksi. Nah, jadi itu
tadi pemaparan materi dari kakak sedikit, mungkin Agus bisa dimengerti. Semoga bermanfaat materi yang kakak jelaskan tadi. Baik, kakak akan tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Bye bye.